Memang di sini konsisten ya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Bahwa ini melanggar Undang-Undang Administrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Bahwa legalisasi itu harus, dalam pengesahan itu harus memiliki tanggal. Nanti UGM, saya minta pertanggungjawaban ini untuk menjawab ini. Mengapa mereka memilih tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang coba dijelaskan apa benar ini ijazah dipakai 2 kali? Karena baru kali ini saya mendengar ada seseorang pejabat publik yang memberikan ijazahnya untuk pencalonan, diambil lagi dan diberikan lagi. Yang ini agak turun, yang ini agak ke atas. Nah, jadi legalisirnya jelas dilegalisir di detik yang berbeda. Tidak mungkin terjadi, ini mustahil. Ya, jadi kalau memang KPU Solo di zaman Eko Sulistyo, setahu saya ya tahun 2005 itu Eko Sulistyo ketuanya, berarti Pak Eko Sulistyo ini harus bertanggung jawab. Kenapa Anda meloloskan seorang calon yang tidak memberikan ijazah sama sekali? Jadi KPU Solo sekarang bola panasnya ada di tangan Anda. Dua lagi. Jadi ada yang seru nih Bu Mary. Ada yang seru Bu Mary ya. Ini saya kasih spill lagi sedikit untuk kawan-kawan yang harus dijawab oleh Ova Emilia, Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Di antara Muhammad Naim dan Budiadi, ada satu orang lagi yang pernah menjabat. cewek ya? Tidak, laki-laki. Saya nggak kasih tahu, biar Ova Emilia yang menjelaskan. Masa nama dekan di Fakultas Kehutanan UGM rahasia? Itu konyol sekali. UGM, sekarang Anda juga kena bola panas gara-gara Ibu Mary ya. Dan nanti ini sangat mengejutkan sekali setelah KPU DKI Jakarta hari ini menyerahkan salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua Silalahi. Ternyata ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan di sini banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya. Tentunya ini akan menjadi sebuah permasalahan-permasalahan baru dan polemik-polemik baru di dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi ini yang kita terima sekarang ya, 2012, 2014, 2019. Sama Bang ya, nggak ada tanggalnya. Sebenarnya yang mau kita cari di sini memang tanggalnya sih. Lengkap. Memang di sini konsisten ya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya, tidak ada tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, nah, saya juga dapat info bahwa ini melanggar Undang-Undang Administrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di situ disebut pasal 73 ayat 2 huruf B bahwa legalisasi itu harus, dalam pengesahan itu harus memiliki tanggal. Nanti bisa dilihat sendiri dan ternyata memang tidak ada sama sekali. Sepertinya ini kalau yang di Solo juga begitu ya. Nah, pertanyaan saya memang apakah secara administrasi UGM dibenarkan untuk tidak mematuhi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan? Tentunya ini akan menjadi diskursus publik tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Administrasi tadi. Di situ juga diatur sanksi-sanksinya. Ada sanksi administratif di situ. Saya tidak mau sampai ke ranah lapor-melaporkan, tapi tentunya nanti UGM saya minta pertanggungjawaban ini untuk menjawab ini secara resmi. Mengapa mereka memilih tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merupakan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini nanti juga akan kita kebetulan saya juga lagi bersurat ke KPU mereka, KPU Pusat RI, tolong dikasih jawabannya supaya publik tercerahkan ada apa ini sebenarnya. Ya, supaya juga jangan nanti banyak penyesatan informasi yang juga kita sama-sama harus hindarin. Begitu ya. Jadi mungkin Bang Mike ada yang ditambahkan? ya, ini saya tunjukkan bahwa penyerahan ini sudah resmi ya dengan ini. Dan yang saya mau tunjukkan lagi adalah yang kedua, yang dari Solo, di mana ini dinyatakan oleh KPU Solo bahwa ini adalah ijazah yang dipakai di periode 2005-2010 dan 2010-2014. Jadi dipakai 2 kali katanya. Itu ada surat resmi dari KPU Solo saat penyerahan. Nah, saya juga mempertanyakan kepada KPU Solo, ini kan KPU RI sudah memberikan, KPU DKI sudah memberikan. Jadi apalagi yang ditunggu? Pertama itu, yang kedua, coba dijelaskan apa benar ini ijazah dipakai 2 kali. Karena baru kali ini saya mendengar ada seseorang pejabat publik yang memberikan ijazahnya untuk pencalonan, diambil lagi dan diberikan lagi. Jadi bisa diambil lagi nih ijazah kalau begitu. Ya, KPU Solo tolong ini diklarifikasi karena ekspektasi saya ada 5 ijazah yang berbeda. Seperti ini kan meskipun sama-sama merah, tetapi letak kata mengesahkannya ini kan yang ini agak turun, yang ini agak ke atas. Nah, jadi legalisirnya jelas dilegalisir di
detik yang berbeda, Iya. gitu loh. Iya. Nggak tahu di hari yang berbeda atau tidak, tapi yang jelas ini dilegalisir 2 kali. Cap. Turun lagi daripada yang ini. Berbeda. Apakah 2005 itu Muhammad Naim juga yang melegalisir? Supaya kita sama-sama tahu dan tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Sekarang bola panasnya ada di KPU Solo. Ya, apabila memang pendahulu Anda yang tidak beres, ya, katakan. Jangan jadi ketua KPU Solo yang sekarang disalahkan karena memberikan yang tidak mungkin terjadi. Ini mustahil. Ya, jadi kalau memang KPU Solo di zaman Eko Sulistyo, setahu saya ya tahun 2005 itu Eko Sulistyo ketuanya, berarti Pak Eko Sulistyo ini harus bertanggung jawab. Kenapa Anda meloloskan seorang calon yang tidak memberikan ijazah sama sekali? Ya, jadi itu kita tunggu Pak Bonatua ya dari KPU Solo. Kan 3 masih tanggung nih, masih ada 2 lagi. Jadi KPU Solo sekarang bola panasnya ada di tangan Anda. 2 lagi itu pun selisih 5 tahun ya. Selisihnya 5 tahun. Iya. Iya. Apakah sama? Apakah sama atau berbeda? Otorisasinya ini loh, otorisasinya ini loh. Iya, mengesahkannya ini berbeda. Bu Mary kayaknya ada pendapat nih masalah tanda tangan nih. Ini menarik. Apa nih. tuh? Beliau kan bekerja di asuransi nih. Ini 2012. Ya. Ini 2014. Mm-mm. Jadi ini ada selisih 2 tahun ya. Ya. Ya kita kadang kalau di asuransi itu bisa ngebaca lah kalau tanda tangan itu. Ini kelihatan sekali ini bahwa ini kelihatan bukan huruf M ini, tapi ini huruf N. Ini huruf M. Nah, yang penting kita lihat adalah apakah pada saat tahun ini memang Bapak ini yang otorisasi untuk memberikan legis ini. Contoh. Sampai 2010 beliau. Sampai 2010. Ya. Oke, tapi 2012, 2014 apakah masih si Bapak ini? Masih. Masih. Nah, jadi Masalah di tanggal sama Sepertinya ini loh. dekan tuh 5 tahun Spesimennya ya. ini loh. ya. Spesimen itu beda. Nah, jadi ada yang seru nih Bu Mary. Ada yang seru Bu Mary ya. Ini saya kasih spill lagi sedikit untuk kawan-kawan yang harus dijawab oleh Ova Emilia, Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Di antara Muhammad Naim Nah, dan Budiadi, ada 1 orang lagi yang pernah menjabat. Cewek ya. Tidak, laki-laki. Laki. Wah, ayo lo. tahun berapa? Antara Kan saya nggak kasih tahu, biar Ova Emilia yang menjelaskan. Itu bilang Ya, tadi. tolong Ibu Ova Emilia, Anda rektor UGM saat ini, Anda punya data-data yang lengkap di UGM. Siapa sih dekan Fakultas Kehutanan dari tahun ke tahun? Ya. Saya mau tahu, benar nggak kata-kata saya bahwa setelah Muhammad Naim tidak langsung Budiadi? Ada 1 orang lagi yang pernah menjabat. Siapakah itu dan di tahun berapa? Rahasia. Ya, jangan rahasia. Masa nama dekan di Fakultas Kehutanan UGM rahasia? Itu konyol sekali. Untuk familia rahasia. Oh, rahasia. Oke, jadi UGM sekarang Anda juga kena bola panas gara-gara Ibu Mary ya. Dan nanti ini saya yakin akan bisa diteliti oleh ahli grafonomi, ahli tanda. Ini kan pertama yang 9 item itu kan disembunyikan waktu itu. Pastinya kita lanjut ke analisis 9 item ini. Ya. Ya. Berikutnya nanti ada analisis komparasi. Komparasi antara yang 3 ini nanti kalau nanti dapat juga yang Solo, kita lakukan analisis komparasi. Tambah lagi kita komparasi ke yang punya Dian Sandi. Iya. Ya. Harusnya sama kan? Iya, harusnya. sama. Nah, nanti syukur ini akan menjadi diskursus publik. Ini akan dikomparasikan ke yang di Polda, yang asli, yang katakanlah asli ya, seperti itu. Ya. Yang lagi disita. Iya. Nah, Atau bisa dikomparasi Pak Bona dengan kawan-kawan yang pernah ijazahnya dilegalisir oleh Muhammad Naim atau Budiadi. Iya. Kan banyak nih alumni Fakultas Kehutanan yang lain. Sedang dipegang kemarin sama Ya. Jadi pada saat difotokopi, itu yang namanya watermark itu semua ini kelihatan banget watermarknya. Ya, meskipun Sama difotokopi. embossnya, walaupun fotokopi. Kalau ini total nggak ada loh. tapi Iya, aku harus katakan juga, Bu. Artinya gini, ini ahli media ya, ahli media dari bentuk katakanlah asli yang punya watermark fotokopi. Tak semua memang fotokopi mampu menangkap emboss. Oke. Tak semua fotokopi Tapi kan menangkap buat watermark. presiden loh ini. Nah, jadi mungkin Minimalis snappy lah. kalau teknologi fotokopi juga beda-beda ya. Iya. Kita harus fair juga ya. Ada yang Iya. kalau scan mungkin dapat, tapi kalau Nah. fotokopi serok kayaknya nggak dapat yang gitu-gitu. Oh ya, mungkin mesin fotokopinya kurang mahal. Tekniknya berbeda. Punya yang difotokopi juga. Nah, apa kali itu watermarknya Oh, sama oke. embossnya. Mungkin teknologi fotokopinya. Kemarin kita itu. Ya. Ya, tapi ya anyway, apapun itu, Iya. saya di sini bukan mau ngejudge. Iya. Saya di sini peneliti yang berdasarkan evidence ya, fakta empiris. Kita saja beranalisis tadi ya, Betul. sebut ABC, tapi tetap kita Dari luar doang ya. iya, tetap kita harus proporsional. Ya, mungkin ya pasti nanti netizen juga akan menyampaikan ABCDE. Benar. Apalagi kita di sini, saya ahli kebijakan publik, Ya. Bu Mary ahli asuransi. Nah, ini Michael Kalau saya jurnalis. iya jurnalis. Jadi secara apapun kita ini hanya omon-omon lah. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya masalah font, ya itu bisa dicek pakai MyPhone aplikasi. ya. Itu enak loh, cool. Jadi ini ternyata aku udah cek ya. Ini beda-beda font jenis fontnya nih. Iya kah? Enggak, maksudku di sini Times New Roman ini enggak Tahun 85 udah ada Times New Roman.
Nah lo, itu saya Time New Roman cukup lama sebenarnya, Bu. Tapi leadernya Bang Risman belum. Tapi aku bisa berargumen Time New Roman itu sebenarnya terjadi waktu itu karena majalah Times itu sudah tahun 1900 sekian sudah ada. ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini nggak masalah. Kita diskursus publik bukan untuk menghakimi. Ya. Walaupun kita bilang dikasih kebebasan oleh undang-undang untuk berargumen, mengatakan pendapat, tetap kita harus ingat koridor kita adalah ini hanya analisis. Ya. Tentunya harapan saya analisis kita lebih tepat. Kenapa? Karena kita menggunakan data yang tepat, Ya. sumber yang tepat, validasi resmi dari KPU. Tapi mau tanya Pak, setelah adanya analisa Bapak benar itu mengatakan lalu, apakah masyarakat bisa melakukan ini kerana hukum? Karena gubernur Jakarta sudah berada di situ, gimana Pak? Kalau saya bukan ahli pidana, bukan ahli itu ya. Ya. Tapi setiap yang melanggar undang-undang, ini pun udah bisa dilaporkan nih sebenarnya. Pada tanggal ini melanggar undang-undang administrasi pemerintah. Cek aja pasal 73. Di situ ada jelas disebut harus ada tanggal. Ini Ya. bisa dilaporkan, tapi malah lapornya apakah ke perdata, pidana atau mungkin ranah lain? Ya, itu ahli hukum lah ya. Itu ahli hukum lah ya. Tapi publik, kalau setiap publik menemukan ada pelanggaran hukum, ya dia sangat wajar untuk melaporkannya ke instansi yang berkepentingan. Seperti itu. Karena juga ini Setelah KPU DKI Jakarta menyerahkan salinan ijazah Jokowi secara resmi, hari ini diserahkan salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua Silalahi dan didampingi atau ditemani oleh Michael Sinagarisiniam. Dan setelah diberikan salinan ijazah Jokowi yang tanpa sensor dan tanpa ada hal yang ditutup-tutupi, beberapa item yang kemarin ditutupi oleh KPU DKI Jakarta, hari ini sangat mengejutkan sekali. Ada beberapa hal, temuan-temuan baru, yaitu tentang tanda tangan dekan dan ada juga tanggal ya. Secara administrasi negara ya, ini harusnya ada tanggal saat melegalisir waktu tersebut ya. Kan tapi di sini ada yang janggal tentang tanda tangan dilegalisir ijazah Jokowi ini. Ya, tidak ada tanggalnya di sini ya. Jadi temuan-temuan baru ini sangat menarik ya. Nanti akan menjadi konsumsi publik. Tentunya masyarakat juga setelah melihat ini banyak sekali nanti akan menyimpulkan sebenarnya apa yang terjadi. Apakah hal ini melanggar hukum atau melanggar administrasi secara seperti yang dikatakan oleh Bonatua Silalahi tadi. Setelah kita menonton cuplikan video atau tayangan video yang sangat lengkap tadi ya. Memang ada kejanggalan-kejanggalan yang tentunya di sini patut kita pertanyakan. Bukan karena kita tidak percaya dengan kinerja pemerintah atau kinerja lembaga-lembaga pemerintah yang tentunya mengurus di bidangnya, akan tetapi hal-hal yang seperti ini karena ini rancuhnya masalah dugaan ijazah palsu ini semakin panjang dan semakin meluas. Tentunya dari hal-hal yang kecil seperti yang ditemukan ini tidak boleh dianggap sepele dan tidak boleh dianggap remeh dan tidak boleh didiamkan begitu saja. Jika memang ada kesalahan-kesalahan secara administrasi, tentunya kita perlu mengingatkan dan kita juga boleh menegur ya, karena kita punya pendapat sebagai masyarakat yang punya hak-hak demokrasi kita untuk menyampaikan sesuatu atau pendapat kita kepada pejabat yang telah memimpin kita. Tentunya jika ada sebuah kejanggalan-kejanggalan atau mungkin kita asumsikan bahwa kejanggalan tersebut sebenarnya memang ada kaitannya dengan tuduhan-tuduhan ijazah palsu saat ini, ya tentunya sebagai masyarakat yang mungkin kita juga ikut mempertanyakan bagaimana tentang keaslian dokumen milik Joko Widodo. Kita perlu pertanyakan hal tersebut ya, bukan dan jangan hanya hal seperti ini dianggap sepele dan dianggap remeh ya, karena siapa tahu dengan adanya hal-hal yang sepele ini dan dengan adanya hal-hal yang sangat remeh-temeh ini ada kaitan-kaitannya, jangan-jangan ada kaitannya nanti dengan dugaan ijazah palsu ini. Siapa tahu memang nanti terbukti tuduhan Roy Suryo dan kawan-kawan, dan jangan-jangan tuduhan Roy Suryo ini benar nantinya bahwa ijazah Jokowi ini memang palsu, jangan-jangan seperti itu ya kan. Nah, bisa aja ya, nanti bisa saja nanti ada korelasi-korelasinya dengan hal-hal yang sudah ditemukan oleh Bonatua Silalahi hari ini gitu ya. Jadi maka dari itu masyarakat tidak salah jika masyarakat ini menilai setelah ijazah ini nanti dipublikasikan ke masyarakat dan bisa diakses oleh masyarakat ya, setelah Bonatua ini nanti mempublikasikan terus masyarakat menilai
mengkoreksi setelah menemukan sebuah kejanggalan-kejanggalan, terus nanti mungkin ada hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat, tentunya disaring oleh Bonatua Silalahi. Nanti tentunya ada hal-hal yang akan ditemukan jika memang ini melanggar gitu ya. Dan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan lagi ya. 2 kali ijazah Jokowi ini ya, salinan ijazahnya itu dipakai 2 kali di Solo katanya seperti itu. Nah, ini yang sangat mengejutkan sekali ya tentunya, dan ini juga menjadi sebuah pembahasan dan pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentunya seperti itu ya.